Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di hari Selasa pagi hari ini. Saya akan meneruskan apa yang sedang kita bahas di minggu ini, di bulan ini secara khusus tentang maturity atau kedewasaan. Saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal." Bapak Ibu Saudara, kemarin kita belajar bahwa kedewasaan adalah sebuah proses yang tidak akan pernah berakhir sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa kedewasaan itu sebenarnya adalah perubahan menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, ayat yang sempat saya mention kemarin buat kita, Matius 5 ayat 48, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang adalah sempurna. Hendaklah kamu dewasa seperti Bapamu di surga yang adalah dewasa." Perfect, mature. Saudara, kita dipilih, ditentukan dari semula untuk kita bisa diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, makanya begini, saya ingin kasih tahu buat saudara bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua manusia termasuk saya dan saudara hari ini. Kita telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah sebelum kita ditemukan oleh kasih karunia-Nya. Tapi bagi kita orang percaya, kita bersyukur bahwa dari isi dunia yang telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah ini, Tuhan memilih saya dan saudara. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya dan saudara dipilih Tuhan bukan karena apa yang kita lakukan. Kita dipilih Tuhan karena kemurahan hatinya, karena Dia mengasihi kita sehingga kita dipilih. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, kita ini sampah, kita ini tidak ada artinya, kita ini tidak punya hidup yang berarti sebelum kenal Tuhan. Tapi kita bersyukur karena ketika kita ditemukan oleh kasih karunia-Nya, tidak peduli bagaimana cara saudara terima Tuhan, tapi kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti saudara masuk orang-orang pilihan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, 29, dan 30, kita sama-sama mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang-orang pilihannya yang telah ditentukannya dari semula. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadikan kita serupa dan segambar dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, dari sini kita memahami bahwa kalau ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan heran kalau ada banyak hal yang diproses dalam kehidupan kita. Mungkin sebelum kita menjadi orang percaya, ya, kita mungkin tidak mengalami sesuatu yang aneh bagi kita. Ya, mungkin emosional kita nggak pernah diusik, hobi kita nggak pernah diusik. Ketika kita mengenal Tuhan, semakin kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan akan mulai beracara dengan hidup kita. Tuhan akan mulai beracara dengan hobi kita. Karena semua menyangkut pada hati kita. Tuhan akan mulai mengubah kehidupan kita. Dia akan mulai membuat kita terlepas dari segala sesuatu yang mengikat kehidupan kita, dari segala sifat-sifat yang seharusnya tidak kita bawa ke dalam kerajaan Allah. Tuhan akan memurnikan kita di sana. Nah, makanya kedewasaan itu adalah perubahan menjadi serupa dengan Kristus. Semakin kita dewasa, maka kita seharusnya menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Paulus bilang dalam ayat yang kita baca tadi, sekarang kita masih melihat seperti dalam satu cermin. Kita melihat yang ada di cermin itu samar-samar. Tapi satu hari nanti kita akan melihat muka dengan muka. Dia berbicara tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita hanya mengenal Tuhan itu samar-samar. Nah, ada rahasia yang luar biasa di sini. Paulus bilang begini, bahwa satu hari nanti dia akan mengenal dengan sempurna seperti dirinya dikenal. Berarti selama kita masih ada di dunia, pengetahuan kita tentang Tuhan itu sangat terbatas. Tapi satu hari nanti kita akan mengenal Tuhan secara pribadi. Di Yerusalem baru kita akan berjumpa muka dengan Tuhan. Dan di saat itu kita akan memiliki pengenalan yang sempurna tentang Tuhan. Seperti hari ini kita dikenal Tuhan.
Tuhan kenal kita hari ini lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan memahami kita lebih dari kita memahami diri kita sendiri. Kita belum tentu bisa mengenal Tuhan ya dengan sepenuhnya. Pasti tidak bisa, karena otak kita yang hanya sebesar bapau ini gak bisa menerjemahkan atau memahami rahasia Tuhan, kehebatan, kebesaran Tuhan yang menciptakan alam semesta. Gak mungkin. Tapi kita bersyukur ada satu janji Tuhan bahwa satu hari nanti ketika kita ada di Yerusalem yang baru, kita akan melihat muka dengan muka. Kita akan berhadapan muka dengan muka dan kita akan melihat pribadi Tuhan. Disitulah kita mengerti bahwa kehidupan kita akan terus dibawa, disempurnakan, didewasakan sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan pribadinya. Saudara, kalau hari ini Tuhan berurusan dengan kehidupanmu, Tuhan berurusan dengan kesabaran saudara, Tuhan berurusan dengan emosi saudara, bersyukur. Karena Tuhan sedang membuat kita menjadi lebih indah. Kalau Tuhan sedang berurusan dengan hati kita, bersyukur. Tuhan sedang membuat kita menjadi lebih indah. Tuhan sedang mendewasakan kita saudara. Mari lihat apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kadangkala kita suka terdistrek kan, kita pikir aduh kenapa ini ya terjadi seperti ini. Kita tengking persoalan, kita tengking masalah. Kita nggak tahu sebenarnya Tuhan itu sedang merencanakan sesuatu bagi kita. Lewat pergumulan-pergumulan itu, saya kan selalu bilang kita nggak usah undang pergumulan, pergumulan kan datang dengan sendirinya. Lewat pergumulan-pergumulan itu kita akan didewasakan oleh Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita mempelajari sesuatu hari ini, kita diberkati dan kita bisa terus menjadi dewasa di dalam Tuhan. God bless you all.